Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Sejarah Islam di Indonesia. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam merupakan agama Allah yang diturunkan untuk seluruh manusia. Di dalamnya terdapat pedoman dan aturan demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ada 3 hal yang menjadi sendi utama dalam agama Islam itu sendiri, yakni iman, Islam, dan ihsan. Teori masuknya. Islam di Indonesia. Teori Gujarat. Dalam teori Gujarat ini dikatakan bahwa sebenarnya Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India, dan masuknya Islam pada abad ke-8 Masehi. Teori ini juga didasarkan pada corak ajaran Islam yang cenderung mempunyai warna tasawuf. Teori diungkapkan oleh Snow Khurgronji. J. Pidap. Bukti teori Gujarat. Batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik asal tahun 1297. Dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, yang memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Cambai. Teori Arab atau teori Makkah. Teori Arab atau Makkah merupakan teori masuknya Islam yang masuk Indonesia berasal dari Arab, yakni Makkah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi atau tahun pertama Hijriyah. Bukti perkampungan Islam di Pantai Barus, Sumatera Barat, atau yang terkenal dengan sebagai Bandar Khalifah. Kampung Baros atau Kampung Barus adalah sebuah perkampungan Islam yang berada di pesisir Sumatera yang terbentuk sekitar abad ke-6. Keberadaan kampung tersebut lantas membuat sebagian sejarawan meyakini bahwa Sumatera merupakan titik awal masuknya Islam di Indonesia. Teori Persia. Dalam teori Persia dikatakan bahwa Islam yang ada di Indonesia berasal dari Persia Iran, dibawa oleh para pedagang Persia mulai pada abad ke-12. Teori diungkapkan oleh Hussein Jajadiningrat. Buktinya, paham Syiah pada awal masuknya Islam ke Indonesia. Terdapat persamaan antara tradisi budaya Persia dengan budaya Islam di Indonesia. Contohnya ialah pada peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura terdapat upacara tabuk di Iran dan tabuk di Sumatera Barat, serta Jambi sebagai lambang untuk mengarak jasad Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang terbunuh dalam peristiwa Karbala. Teori Tiongkok. Islam dibawa oleh perantau dari Tiongkok menurut teori satu ini. Yang menjadi dasar argumennya adalah fakta bahwa orang Tionghoa sudah ada di Kepulauan Nusantara sejak abad pertama Hijriyah. Teori ini dikembangkan oleh ahli Kong Yuanxi dan didukung pula oleh Hamka. Keduanya mengambil dari buku populer di kalangan sejarawan Barat dan Timur, yakni yang ditulis oleh Mahuan dan Fei Xin. Dalam buku tersebut menyertakan perjalanan Cheng Ho, seorang Muslim Tionghoa ke berbagai daerah Asia, termasuk Indonesia. Jalur masuknya Islam di Indonesia. Perdagangan, sutra, pernikahan, pendidikan, akulturasi budaya dakwah. Jalur perdagangan diperkirakan pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-11 Islam telah masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, begitu juga dengan perkembangannya oleh para saudagar dari luar maupun Indonesia sendiri. Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan. Pada pelabuhan seperti Selat Malaka, Samudra, Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur. Jalur sutra. Pada perkembangan masuknya Islam ke Indonesia sendiri, para pedagang dan mubalik Muslim tersebut memanfaat jalur sutra laut lewat Selat Malaka yang dianggap sebagai lokasi strategis. Adapun daerah lain di Indonesia yang termasuk jalur sutra ialah meliputi Ternate, Tidore, dan juga Banda. Seiring berjalannya waktu, para Muslim yang bermukim di pesisir Sumatera dan wilayah lain sebagai bagian dari pelabuhan perdagangan rempah tersebut kemudian membentuk komunitas Islam pertama kali di bumi Nusantara. Jalur pernikahan.
Jalur pernikahan ditempuh oleh para ulama sekitar pada abad ke-11 sampai ke-13 Masehi. Para saudagar Muslim dari Gujarat, Arab Benggala, dan yang lainnya menikah dengan orang Indonesia. Jalur pernikahan ini mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam persebaran Islam di tanah air tercinta. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan dibentuk oleh para dai yang memang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru. Para dai ini bukanlah pedagang, melainkan mereka adalah para pengembara yang hanya mengembara menuju wilayah baru yang belum tersentuh Islam sama sekali, dipandu oleh para pedagang hanya untuk berdakwah. Jalur akulturasi budaya dakwah. Sekitar pada abad ke-12 sampai ke-14 Masehi, melalui akulturasi budaya ini, para dai memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya mereka, sehingga tidak adanya keterpaksaan dalam memeluk agama Islam. Misalnya, seperti cara Wali Songo dalam mendakwahkan Islam melalui seni lagu-lagu, permainan, dan wayang.